Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengenal macam-macam watak perilaku manusia. Itu sebenarnya kalau kita golongkan, ada golongan yang orang awam, ada golongan orang khawas, ada golongan orang khawasul khawas. Golongan orang awam adalah orang kebanyakan. Kan kita sering mendengar orang berkata kita sebagai orang awam ini, ya, nah, sebenarnya awam itu makna secara kasar adalah orang bodoh. Nah itu sebenarnya kalau kita berpendidikan jangan mengaku orang awam. Kalau orang awam itu ciri-cirinya antara lain, dia apa yang dia lihat dia katakan, dia sebarkan. Nah, terutama orang yang awam di bidang agama itu kan, apa yang dia lihat dia sebarkan, malah dia tafsirkan sendiri apa yang dia lihat itu. Terkadang penafsirannya tidak tepat. Nah, kalau di masyarakat kita kan sering mendengar mereka bicara dan pergaulan, mereka itu yang sering membicarakan orang lain, itu orang awam. Mengatakan orang lain kalau duduk-duduk di mana saja orang lain dibicarakan, duduk di warung-warung orang lain yang dibicarakan. Nah itu kan, jadi tiap hari itu ada saja yang dibicarakan atau membicarakan tentang orang lain. Orang yang awam di bidang agama ini juga sering penyebar hoax atau kabar burung kalau dahulu kan. Nah, berita-berita bohong. Sebenarnya orang yang bidang agamanya tidak kuat, malah tidak punya wawasan di bidang agama. Jadi dia menceritakan orang lain yang disebut ghibah, terkadang jadi fitnah. Begini mereka tidak merasa bahwa itu dosa. Nah, karena mereka tadi orang awam tadi, orang tidak punya pengetahuan agama. Nah, punya juga sedikit, tapi lebih banyak tidaknya. Nah, di negeri kita sekarang itu kan sering berita-berita yang bohong-bohong itu. Periksa orang yang menyebarkan berita itu, bilang agamanya kuat, malah mereka tidak merasa berdosa kalau menyebarkan fitnah. Nah, tidak berdosa menggunjing orang atau menggibah orang. Nah itu orang awam. Apa yang dilihat selalu dikatakannya. Misalnya ada orang pakai peci yang lain daripada orang lain, lewat di depannya, maijar jar kopiah orang itu jar belain pada yang lain ya. Nah itu kan, nah itu orang awam itu seperti itu. Nah kita mestinya yang punya pengetahuan itu kita tingkatkan lagi, jangan jadi orang awam, jadi jangan jadi orang yang suka menggunjing orang, jangan orang suka memfitnah dan sebagainya. Nah, itu orang awam. Lalu kita ke orang khawas. Nah, orang khawas itu orang yang punya pengetahuan agama, kemudian mau mengamalkannya, kemudian dia menyeleksi setiap apa yang dia dengar, dia seleksi, dia teliti, dia gunakan akalnya, dia gunakan pikirannya. Oh ini apa yang terjadi itu bagus atau tidak. Dia melihat sesuatu tidak langsung membicarakan, tapi dia pikirkan ini baik atau tidak dibicarakan. Apakah yang dibicarakan ini mengganggu orang lain, atau maksudnya kalau kita sampaikan kepada orang lain mungkin akan terpengaruh
orang lain mungkin akan ikut membicarakan yang tidak-tidak, atau mungkin kalau dia membicarakan orang lain akan merasa tersinggung dan sebagainya. Nah, orang hawas sudah naik ke situ. Dia sudah menggunakan akal pikirannya, apa yang dibicarakan itu benar atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak, membawa dampak negatif atau tidak kepada orang lain. Itu orang khawas. Nah, mereka sudah dalam berbicara, dalam bergaul, mereka menggunakan logika. Mereka menggunakan akalnya bahwa apa yang dilakukan ini baik atau tidak. Apa yang dibicarakan itu menyinggung orang lain atau tidak. Nah itu orang khawas. Mereka kalau bicara selalu ingat kepada Allah, itu kan, bahwa apa yang dibicarakan ini akan dicatat oleh malaikat. Nah, yang diberi tugas itu malaikat kiraman atau katibin atau atid itu kan. Mereka ingat ke sana, lalu mereka kalau dalam berbicara tidak sembarangan, memberi komentar juga tidak sembarangan. Nah itu mereka ibadahnya meningkat. Kalau orang awam tadi ibadahnya terkadang tidak melakukan sholat, tidak melakukan kewajiban, kerjanya hanya seperti tadi, membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, yang mereka tidak merasa bahwa itu berdosa. Nah, mereka itu tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan dicatat oleh malaikat yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu tadi orang awam. Jadi kalau orang khawas itu mereka sudah berpikir ini digunakan. Apakah yang akan mereka lakukan itu berdampak negatif? Apakah yang mereka lakukan itu merugikan orang lain? Apakah yang mereka lakukan itu akan membuat fitnah dan sebagainya? Nah itu, jadi mereka tidak selalu berbicara ceplos. Mereka berbicara berpikir. Mereka dalam berbicara ingat kepada Allah, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini zarah pun akan diperhitungkan nanti. Nah itu orang khawas. Kalau hawas itu lebih lagi, mereka menggunakan logika, mereka menggunakan akalnya dan lebih kuat ingatan kepada Allah. Mereka tahu bahwa apa yang dibicarakan itu akan dicatat. Karena itu mereka orang hawas itu orangnya sudah cerdas, punya pengetahuan luas, tapi mereka menjaga mulut, menjaga tingkah laku agar tidak mengecewakan orang lain. Perkataan yang tidak berguna tidak mereka lakukan. Mereka jarang berbicara, jarang bersikap yang tidak baik. Mereka itu banyak diam. Mereka melihat sesuatu, mereka kembalikan kepada Allah. Mereka melihat kejadian, tidak mereka bicarakan, mereka diam saja. Dalam hati, bagaimana kalau itu menimpa diri saya? Kemudian mereka ingat bahwa segala sesuatu itu sudah ketentuan Allah. Jadi mereka itu orangnya hawas, yang pengetahuannya luas, agamanya kuat, sudah banyak diamnya daripada membicarakan orang lain. Mereka selalu ingat kepada Allah. Hati mereka selalu berzikir kepada Allah. Nah, jadi segala sesuatu orang hawas itu tidak banyak bertindak, tidak banyak ngomong, mereka diam saja. Kalau melihat satu kejadian, mereka terkadang tertawa. Hatinya, dalam hati itu sudah kehendak Allah. Terkadang mereka senyum-senyum, tingkah laku seseorang tidak mereka sebut, tapi mereka senyum-senyum saja. Mereka ingat bahwa itu sudah kejadian yang ditentukan oleh Allah. Nah orang yang hawas ini sudah tinggi, itu kebijakan ini dimiliki oleh para wali. Para wali Allah, orang yang sudah disayangi Allah, orang sudah dipelihara Allah tingkah lakunya. Nah karena itu yang tiga ini kita tidak usah yang tingkatkan ke yang dua saja, orang hawas saja. Artinya kita berpikir kalau mau berbicara di warung, di mana saja kita menggunakan akal, logika diterima oleh akal.
Nah kalau orang hawas nih, kan ini orang hawas kan, malah mereka yang protes kalau ada kejadian yang bagus, tapi dengan menggunakan logika yang benar. Jadi orang awam itu orang yang bicaranya, tingkah lakunya tidak peduli apa dia mengganggu orang lain, apa dia menimbulkan fitnah, terus dia tidak peduli. Yang penting dia berlaku. Kalau bicara, yang penting dia dapat mengungkapkan sesuatu yang dia lihat, bicara tanpa berpikir. Nah itu, kita jangan jadi itu, kita kan. Apalagi kita seorang sarjana, nah kita harus yang minimal yang kedua. Kalau yang ketiga juga bagus lagi, banyak ujlah di rumah orangnya khawasul hawas itu, karena segala tindak tahun ini tadi kan sedikit sebat jari pun akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Demikian mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa ditangkap dan dibicarakan. Kita sekali lagi kita tingkatkan kepada orang hawas atau hawas dalam hidup ini, supaya jangan terlalu banyak dosa. Nah, supaya nanti di akhirat kita bisa masuk surga nya Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.